Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Market Happening pagi ini. Pemirsa, kita akan sampaikan dulu sejumlah kabar emiten. Yang pertama, di mana harga daging yang mengalami kenaikan, Estika Tata Tiara dengan kode saham BIF ini fokus untuk bisnis produk olahan dan logistik rantai dingin. Kemudian kita lihat di hantam pandemi, Capri Nusa atau CPRI turunkan harga sewa ruang kantor hingga 20%. Kita ke kabar emiten selanjutnya, di mana Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ini mengambil ancang-ancang untuk masuk ke ranah digital melalui anak usahanya BRI Agro Niaga dengan kode saham AGRO. Ya, kita akan cermati untuk PT BRI Agro Niaga Tbk terlebih dahulu, yang disiapkan untuk menjadi bank digital oleh Bank BRI, di mana pada kinerja Jumat pekan lalu masih mengalami tekanan minus 6,8% di level 1155, sementara kinerja dalam 6 bulan terakhir masih bergerak positif yang luar biasa 691% dengan PE ratio 727 kali. Adapun market cap-nya mencapai 24,6 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, founder dan CEO dari Finvestel Consulting. Baik, Pak Fendi, ini AGRO Pak, menarik Pak. Meskipun akan dijadikan bank digital oleh Bank BRI, tapi tekanan jualnya hari ini pun masih berlanjut. Minus 6% lagi Pak, di level 1085. Dari valuasi apa yang kalau kita lihat untuk AGRO dulu ini Pak Fendi, silakan. Ya, untuk AGRO sebenarnya mudah saja ya kita melihat dari sisi valuasi, misalnya kita gunakan price to earning ratio maupun price to book value ratio. Yes. Nah, kalau kita cermati dengan data yang ada, katakanlah di bulan September 2020, price to earning ratio-nya kalau kita hitung itu sungguh sangat tinggi sekali, 600 kali. Yes. Ya, dibandingkan dengan earningnya mungkin hanya sekitar Rp2 ya. Dan kemudian price to book value bahkan di atas Bank Sentral Asia. Wow. Jadi price to book value-nya kurang lebih sekitar 5,44 kali. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini sudah sangat overpriced. Baik. Artinya kalau dari sisi valuasi ya. Jadi sudah sangat mahal. Padahal dan kita tahu bahwa ini bergerak kan sejak harga di bawah level di bawah Rp100, kemudian hingga sampai level 1.600 bahkan ya. Kita melihat. Memang betul ya bahwa memang digitalisasi perbankan memang akan menjadi tren dan ke depan akan bagus. Sebut saja tahun kemarin kan transaksi digital banking sampai level 27 triliun. Tahun ini mungkin diperkirakan lebih dari 32 triliun. Yes. Namun kalau kita lihat harus back to fundamental dari emiten. Seberapa besar itu nanti akan memperkuat posisi NIM-nya perbankan, kemudian revenue yang diperoleh perbankan. Baik. Kalau itu memang terlalu mahal dari sisi valuasi, maka saya sih menyarankan untuk tidak berspekulasi. Oh, tidak berspekulasi. Jadi sebaiknya kita tahan dulu kalau mau masuk di AGRO ya, karena pelemahannya juga masih cukup dalam. Kemudian ini juga dari sisi kenaikan harga sahamnya juga sudah bergerak luar biasa begitu ya Pak Fendi ya? Ya, betul Pak. Baik, dan kalau kita cermati di segmen ini juga Pak Fendi, mungkin ada beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk menyikapi perdagangan hari ini. Apa saja mungkin bisa disampaikan ini Pak Fendi? Kalau kita lihat tadi ada beberapa yang masih Anda jagokan. Ada Kalbe Pharma ya Pak, kemudian Waskita Karya. Tadi sudah kita ulas juga, Astra Internasional dan juga Elsa. Silakan Pak Fendi. Saham-saham tersebut memang saya rekomendasikan untuk buy on weakness ya. Jadi artinya kita melihat memang pasar hari ini tendensinya turun, sehingga di level-level support itu perlu dicermati di situ untuk kita masuk di saham-saham yang saya rekomendasikan. Sebut saja pertama adalah Kalbe Pharma. Saya merekomendasikan lebih untuk ke technical, untuk jangka pendek. Kita lihat pada kisaran support level 1570, 530, 70 itu adalah level yang menurut saya cukup bagus untuk kita cermati untuk akumulasi. Dengan resisten ada di 1750 sampai dengan 1850. Kemudian sebut saja Waskita Karya, kita lihat buy on weakness juga pada kisaran support level di kisaran 1.600-an, kemudian juga dengan resisten di 1.900. Kemudian Astra Internasional dengan support level kuat di 6.400 dengan resisten di 7.000 sampai dengan 7.600. Kemudian juga ada Elsa, kita di kisaran 396 sebagai support level dan kemudian di resisten di 500 hingga 550.
Baik, untuk Kalbe Farma sendiri seperti apa? Kalau Anda lihat dan juga sampaikan di segmen sebelumnya kan memang kinerjanya sudah mengalami peningkatan yang luar biasa begitu. Over ekspektasi juga dengan adanya vaksinasi yang diharapkan juga menjadi game changer dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, sementara Anda rekomendasikan lebih kepada teknikal. Akankah memang ada peluang rebound, Pak? Peluang untuk mengalami penguatan kembali dari pergerakan Kalbe Farma sendiri? Ya, kita melihat Kalbe Farma juga secara valuasi masih atraktif dengan kita lihat price to earning ratio-nya kurang lebih sekitar 23 sampai dengan 24 kali dengan price to book value di kisaran 4,3 sampai dengan 4,4 di tahun 2021. Baik. Dan kalau kita melihat dari aspek intrinsic value juga masih atraktif. Atraktif maksud saya di level posisi sekarang ya, dengan valuasi pada kisaran 1.800 dengan posisi sekarang ya pada kisaran 1.500, kemudian 1.400, menurut saya sangat menarik sekali untuk melakukan akumulasi untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Betul, Kalbe Farma sedang mengalami tekanan 3,41% di level 1.560. Level terendah memang sempat dicapai di 1535, sementara Anda katakan support kuatnya di 1.530. Nampaknya sudah mulai ada rebound tipis begitu meskipun masih tarik-menarik antara yang mau jual sama yang mau beli begitu ya Pak Fendi ya. Baik, jadi ada peluang ke 1.850 kalau misalnya hari ini kita cicil beli. Seberapa lama Pak kalau Anda bilang tadi short term, ini apakah pekan ini saja atau bagaimana? Ya, untuk sepekan hingga 2 pekan ke depan ya, karena kita melihat kemungkinan besar tekanan itu akan berlanjut hingga besok kalau tidak terjadi aksi bargaining hunting pada posisi akhir sesi kedua nanti. Oke, Waskita Karya juga Anda katakan 1.600 sampai dengan 1950. Momentum SWF bisa menjadi salah satu trigger juga. Seberapa lama juga yang bisa diraih Pak level 1950. Sementara tekanan jual semakin dalam, hampir menyentuh level support yang Anda katakan di 1.600 meskipun tadi sudah tembus ke 1.595 untuk Waskita Karya. Ya, itu adalah level-level psikologis yang menarik ya di level 1.600. Jadi di kisaran itu sudah mulai consider untuk lakukan akumulasi pembelian ya. Dengan target-target yang kita sampaikan tadi untuk jangka pendek mungkin sepekan 2 pekan pada kisaran 1.900 sebagai resistance level. Jadi ada kemungkinan yang sangat besar di level area support yang sekarang ini sedang diuji itu akan bertahan dan kemudian ada potensi untuk alami kenaikan di sepekan hingga 2 pekan ke depan. Baik, tentu bisa menjadi pilihan investasi bagi pemirsa maupun traders IDX Channel begitu ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda untuk menyikapi perdagangan hari ini. Itu dia untuk KLBF, kemudian Waskita Karya. Selanjutnya ada Astra Internasional. Pak Feni, apa nih yang menjadi sentimen dari penguatan Astra Internasional nantinya meskipun hari ini sedang melemah hampir 4%? Ya, kita melihat Astra Internasional sebenarnya memiliki banyak sentimen positif ya di environment suku bunga yang menurut saya sangat rendah dan environment momentum mulai terjadinya pertumbuhan dan mulai adanya peningkatan penjualan mobil. Juga ekspektasinya ke depan ini di sepanjang tahun 2021 meskipun tidak sebesar yang kita ekspektasikan tinggi ya seperti beberapa tahun yang lalu, tapi ini ada growth ya luar biasa yang cukup bagus. Dan terlebih lagi Astra juga selama ini mengalami tekanan dan belum memiliki apresiasi yang cukup kuat ya dengan valuasi yang relatif masih sangat tinggi. Sebut saja kita melihat Astra memiliki valuasi sekitar 7.900 sampai dengan 8.000 rupiah dengan posisi sekarang masih under value. Sehingga ini relatif bagus untuk dikonsider untuk jangka pendek, menengah maupun untuk panjang untuk Astra. Oh, berarti untuk short term, medium to long pun masih oke ya Pak ya kalau kita bicara mengenai Astra Internasional begitu. Baik, apakah ini diuntungkan juga dengan adanya pengembangan mobil listrik untuk Astra Internasional atau bagaimana? Ya, sebenarnya banyak sekali ya dari mulai infrastruktur, kemudian dari kebijakan potensi kebijakan mobil listrik ke depan, lebih ke jangka panjang tentu saja ya. Baik. Tapi kalau kita melihat adalah yang menjadi struggle pertama kali oleh Astra Internasional bagaimana bisa memulihkan kembali untuk penjualan mobil ataupun revenue generation di tahun 2021 setelah dihantam oleh COVID ya. Jadi kalau kita melihat dengan signal yang ada, dengan environment yang sangat mendukung, suku bunga yang tadi sampaikan sangat rendah, kemudian juga insentif-insentif tentang pembiayaan mobil oleh sektor keuangan, dan kemudian juga mulai sedikit berangsurnya daya beli masyarakat, ini akan menjadi
sentimen positif untuk Astra International. Baik, itu dia. KLP Pharma, Waskita Karya, dan Astra International. Terakhir Anda katakan Elsa. Bagaimana Pak? Apakah sentimen harga minyak mentah dunia juga masih menjadi triggernya? Atau ada hal lain secara fundamental dari perusahaan misalnya? Ya, kita melihat secara technical watch ya untuk untuk Elsa ini. Jadi kita lihat sudah cukup tertekan setelah mencapai level tertinggi kurang lebih di 520 dan sekarang sudah berada di kisaran level 400-an ya. Yeah. Jadi sudah mendekati ke level support level 396. Jadi di level inilah secara psikologis kemudian akan ada potensi pembelian juga karena sudah mengalami koreksi yang cukup terlebih dahulu ya. Jadi seminggu ini sudah mengalami koreksi dulu sehingga ini adalah level yang cukup cepat untuk mengalami recovery dari sisi technical. Dan kita melihat targetnya adalah di level kembali 500 hingga 550 dalam sepekan maupun 2 pekan ke depan. Baik, range 396 sampai dengan 530, kemudian apabila breakout sampai dengan 550 untuk pergerakan dari Elsa ya Pak Fendi ya. Ya. Oke, itu dia beberapa saham pilihan yang bisa Anda mungkin pilih, cermati begitu untuk perdagangan hari ini. Tapi Pak Fendi, kalau kita lihat dengan pelemahan indeks harga saham gabungan yang sudah menyentuh level 6.100-an, batasan kuat tadi Anda lihat di 6.200 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Apakah peluang akan lebih jauh lagi tekanan yang terjadi untuk pergerakan indeks atau masih ada perlawanan nih Pak? Nah, menurut saya itu cara mudah untuk melihat ya, apakah ini akan tertekan tajam ataupun justru akan berbalik arah ke atas kembali. Oke. Lihat saja kondisi rupiah kita. Kita melihat rupiah kita itu sangat stable. Baik. Dan kemudian juga relatif kuat, bahkan bisa berpeluang menembus di bawah level 14.000. Sekarang saja sebetulnya sekitar 14.050. 14.000 ya, sekitar itu. Ya. Dan juga lihatlah yield Indonesia untuk jangka panjang 10 tahun, yield bond kita. Ya pada kisaran 6,3-6,4% yang cukup stable. Ya. Maka kalau kita lihat dengan stabilitas yang ada, nampaknya juga kita melihat nampaknya potensi kenaikan jauh lebih besar daripada potensi penurunan dari indeks. Itu dia, menarik itu dia. Masih optimis nih tampaknya Pak Fendi untuk menyikapi perdagangan hari ini dan juga untuk beberapa waktu ke depan. Pak Fendi, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan untuk analisisnya dan juga data-data yang sudah disampaikan. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Pak Fendi. Sama-sama Bapak, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Fendi Susianto, founder and CEO dari Finvestel Consulting. Di segmen berikutnya, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.